Puji nama Tuhan. Selamat kita beribadah di tempat ini. Kita boleh menaikkan syukur bahwa Tuhan sungguh baik. Sampai saat ini kita boleh diberi kekuatan, kesehatan, itu semua karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Biar hadirat Allah boleh ada di tengah-tengah ibadah pada saat hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Terpujilah namamu Bapa. Sampai saat ini Tuhan kami boleh melayani, kami boleh datang beribadah, itu semua anugerah yang besar buat hidup kami ya Tuhan.
Kami boleh bersyukur Tuhan atas setiap kasih-Mu Tuhan. Engkau sepanjang hari memelihara kami Tuhan. Engkau selalu memberkati kami, bahkan Engkau selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang menyembah, kami mau datang memuji Tuhan. Biar urapan Allah atas hidup kami tetap ada di dalam hati kami Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini Tuhan, mengurapi kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memulai ibadah pada saat hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan bergirang. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Biar bumi akan berlalu, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu. Haleluya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Shalalalalala, katakan aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, puja
rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kita nyanyikan pujian, lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku
Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hadimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita katakan kepada Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu. Inilah pernyataan kami kepadamu Yesus. Kami boleh bersyukur padamu Tuhan, buat segala kasih-Mu Tuhan, buat segala pertolongan-Mu di dalam hidup kami Yesus. Engkau yang menjamin setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hadimu ada bagiku. Bersyukur padamu,
Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau jadikan kami indah, bahkan lebih berharga Tuhan. Karena Engkau yang memelihara kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan di luar jangkauan pikiran kami, Engkau selalu memelihara kami, mengadakan apa yang kami butuhkan, kami perlukan Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Dan kami percaya hari ini kami adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati kami dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang Kau berikan dalam hidup kami, untuk kami boleh ada kembali di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan kepadamu menyenangkan hati Tuhan. Dan mari Tuhan, Kau turun melawat kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Firman yang memberikan kekuatan kepada kami. Firman yang menuntun kami. Firman yang menolong kami semua. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini Tuhan. Hanya Engkau andalan kami satu-satunya. Hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Itu sebabnya mari Engkau berfirman bagi kami semua, agar setiap firman-Mu yang kami dengar hari ini menguatkan setiap kami, dan kami boleh lebih setia lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau persiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan-Mu limpah atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Firman Allah saya serahkan kepada Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara, mari kita buka Alkitab. Tadi pujian dia berkata, saudara, yang terakhir apa kalimatnya? Ku bersyukur. Ku bersyukur karena dia menyatakan sesuatu kepada kita, kebaikannya, pertolongannya, dia mengangkat kita, dia memulihkan kita. Tapi ini penyakit anak-anak Tuhan. Ketika dia melihat pertolongan Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat. Tapi ketika Tuhan bawa kita di dalam sebuah apa yang Tuhan ingin menjadikan kita menjadi emas murni, kita seringkali menjadi gereja Tuhan yang pelupa. Gereja Tuhan yang akan bersungut-sungut. Tuhan gak baik. Tuhan gak tolong saya. Tuhan membawa saya dalam kesulitan. Pada saat pandemi ini saya gak berdaya. Saya menangis setiap saat. Tapi saudara lupa. Kemarin, tahun kemarin, begitu kelimpahan. Begitu kemenangan demi kemenangan kita alami. Tapi kecil sedikit Tuhan izinkan, mungkin hanya setengah tahun ini kita sudah lewat. Kita mulai bersungut-sungut. Buka firman Tuhan, Bilangan 14 ayat 22. Kita akan melihat di sana bagaimana bangsa Israel ini melihat mujizat-mujizat Tuhan. Tapi akhirnya apa Alkitab tulis?
Bilangan 14 ayat 22. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Dua, tiga. Semua orang. Oke, saya harus kerjasama. Ada yang belum dapat. Yang sudah menemukan katakan amin. Baik di rumah yang sudah menemukan katakan amin. Bersama-sama kita baca 2, 3. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Silakan duduk, puji Tuhan. Saudara, kita lihat saudara, bagaimana Alkitab mencatat bagaimana pemberontakan umat Israel. Dikatakan di sana saudara ayat 22 ini, dia katakan bahwa semua orang telah melihat kemuliaan Allah dan tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Allah sejak dari Mesir sampai mereka ada saat pembacaan kita ini. Ada 10 kali mencobai aku, dikatakan oleh firman Allah. Ketika mereka mengalami pergumulan demi pergumulan, Tuhan bawa mereka keluar dari perbudakan itu. Dan Tuhan menunjukkan bahwa Allah itu hidup, Allah itu berkuasa. Dan kita melihat bagaimana Alkitab katakan di sana saudara, bahwa kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir, di padang gurun, namun 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suara. Ayat yang ke-23, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Ini Tuhan katakan kepada Musa dan para generasinya. Ini saudara jadi sebuah perenungan. Tema kita jangan melupakan kebaikan Tuhan. Tapi ketika kita dibawa di padang gurun, di tengah-tengah Allah izinkan kita untuk diproses, untuk naik sebuah tingkat yang lebih baik lagi. Hari-hari ini saudara jangan lagi makan makanan yang baik, makanan baik, tapi yang kita butuh saat ini yaitu makanan yang membawa kita dewasa di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab pada akhirnya saudara, ketika engkau tidak pernah atau sering bersungut-sungut, sering menolak, sering tidak mau dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi engkau, maka dikatakan ayat 23, kita tidak akan melihat tanah Kanaan itu. Di zaman kita hari ini, kita ada di zaman anugerah. Artinya tanah Kanaan yang kita tunggu saat ini yaitu keselamatan yang kekal itu. Amin saudara. Dan ketika engkau tidak mau diproses oleh Allah, jangan salahkan Tuhan. Tuhan menjadikan manusia, seringkali saya ulang-ulangi di mimbar ini saudara. Tuhan menciptakan saya dan saudara sejak kejadian penciptaan. Allah mau menjadikan manusia itu untuk menyembah Dia, memuji Dia, mengagungkan nama Dia. Karena Allah gak mau memuji diri sendiri. Allah gak mau menjadikan kita robot. Tapi Allah mau kesadaran saya dan saudara mengenal siapa saya. Saya dan saudara hanya debu, tanah liat adanya. Kita tidak ada yang kita bangga-banggakan di dalam diri kita. Kalau engkau dalam statusmu saat ini, engkau berkata saya bahagia, saya diberkati, itu dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau saat ini ada dalam kondisi yang Allah izinkan, itu juga Allah tahu keadaan saya dan saudara. Bukan Allah tinggalkan kita. Tapi proses ini akan membawa engkau, masihkah kita punya sikap seperti orang Israel? Ketika ada mujizat, ketika ada tanda heran, ketika kemuliaan Allah dinyatakan, mereka bersyukur. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, karena engkau baik bagi saya. Tapi ketika Tuhan izinkan mereka, Tuhan katakan Musa bawa mereka keluar. Tantangan dari dunia saudara. Dunia gak mau umat Tuhan keluar dari perhimpunan mereka. Tapi Tuhan bawa keluar dari Mesir. Dan Firaun Allah izinkan untuk mengeraskan hati, ngejar mereka. Tuhan buat mujizat, mereka bisa menyeberang. Amin saudara. Itu pertama, mujizat pertama. Yang kedua saudara, kita lihat ketika mereka ada di padang, ketemulah
Keluaran 15. Pahit airnya. Israel diperhadapkan dengan air pahit. Pengalaman. Kekecewaan yang pahit mungkin pernah dialami. Tapi saya bersyukur ada jemaat kita saudara. Pengalaman pahit dialami, dia ketawa saja saudara. Nggak tahu gembalanya udah ketakutan, jantungnya mau copot saudara. Kelihatan ketika dokter bilang, saya tanya, dok itu bisa nyambung nggak dok? Karena yang bersangkutan tanya, saya nyambung lagi, dok bisa nyambung? Kayaknya sudah mati ini, tinggal kulit. Dah Tuhan. Tapi orangnya ketawa-ketawa saja saudara. Malamnya pada operasi ulang, dia ketawa. Itu namanya sudah di saat air pahit. Kekecewaan harus dia alami, tapi dia tidak mengecewakan Allah. Karena dia tahu hidup ini ada di dalam naungan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua sepengetahuan Tuhan. Amin. Apakah Ayub mau seperti kehidupan Ayub? Tidak. Tapi Ayub, dia tidak menyalahkan Tuhan, kata firman Tuhan. Semua hilang dalam hidupnya. Tapi satu hal yang dia percaya, dia telah memagari rumah tangga keluarganya itu takut akan Tuhan. Terbukti setiap ada pesta pora dia buat sebuah ibadah untuk Tuhan. Supaya anak-anak tidak melakukan kehidupan yang bersalah di hadapan Tuhan. Ini yang dilakukan, tapi akhirnya kita lihat tetap Allah uji sampai dirinya sendiri. Harta kemuliaan Allah ambil, dan tubuh yang hidup ini Allah uji dengan kesehatannya. Borok yang menyakitkan. Tapi kita lihat, ketika orang memiliki hati, sudah menyatu dengan Tuhan, sudah menyatu dengan pribadinya Allah, apapun yang terjadi, dia tahu hidupnya Allah yang bertanggung jawab. Amin. Tidak sama dengan orang Israel. Ketika mereka keluar dikejar, mereka ketakutan, mulai marah mereka. Tapi Tuhan bikin mujizat, tongkat bisa memelah dan mereka bisa menyeberang. Ketika nggak ada air dan dimarah, kita lihat air menjadi manis karena Tuhan menyatakan mujizat. Ketika mereka lapar, mereka mulai bersungut-sungut juga. Dalam pasal 16, mereka mulai bersungut-sungut. Kenapa? Tidak ada makan. Lebih baik kami mati di Mesir. Lebih baik kami mati di dalam kelimpahan. Berkat kami banyak. Tapi ketika kami ikut Tuhan, ini yang terjadi. Kesusahan, cari makan susah. Tapi ingat saudara, hidup di dunia ini, kalaupun kita kuat 70 tahun, ingat itu. Kalau kita masih diberi tambahan bonus 80 lebih dari itu, kesusahan yang kita alami. Tapi kehidupan kekal manusia, kita hanya musafir kata Alkitab. Kita singgah sebentar di bumi, ketika kita waktunya Tuhan kembali, kita akan bersama-sama dengan Dia di surga, kekekalan. Mau pilih yang mana? 70 tahun, 80 dalam kelimpahan, kedagingan. Tapi akhirnya hidup kita masuk dalam kekekalan neraka. Atau kekekalan di dalam sorga, tapi Allah izinkan kita diproses menjadi emas yang murni, menjadi pribadi rohani yang betul-betul berkarakter Kristus. Dibentuk oleh Allah, dijadikan oleh Allah sama seperti Dia. Dan hanya orang yang seperti Kristus ini yang bisa mewarisi kerajaan surga. Saudara, kesukaran-kesukaran yang akan menguji kita di hari-hari ini. Pandemi yang sementara terjadi. Saya lihat di grup Terang ada yang memposting bahwa COVID-19 ini menurut WHO bukan lagi droplet lewat air liur kita, tapi sudah berterbangan katanya. Saya dalam hati ini iblis ini. Tapi memang betul loh. Tapi kita jangan tangkap itu amin. Biar dia berterbangan di mana-mana saudara. Kalau kita percaya bahwa diri kita telah dibasuh oleh darah Yesus, maka Dia tidak berkuasa untuk tubuh saya dan saudara. Amin. Tapi ketika engkau aminkan itu berbahaya.
Kita harus percaya hidup kita ini Tuhan sudah tentukan kapan dan waktunya untuk kembali kepada Bapa di surga. Bukan karena COVID itu. Itu yang harus kita tanam di dalam sebagai orang percaya. Tapi ketika kesukaran ini datang, ini yang menguji kita. Apakah kita lebih menyayangi tubuh kita atau kita tahu bagaimana Allah panggil hidup kita ini menjadi alatnya Tuhan untuk memuliakan Allah, atau kita sayang tubuh kita ini sehingga kita sembunyi di goa, simpan di sana untuk tidak keluar-keluar. Alasannya ada COVID. Pasti Tuhan tidak setuju, saudara. Coba kita lihat, saudara. Ini baru saya renungkan tadi pagi dengan istri. 1 Korintus 6 ayat 20. Kita jangan lakukan pelacuran secara rohani maupun secara jasmani. Persundalan rohani secara jasmani dan rohani, saudara. Ini menyakitkan hati Tuhan, dan Tuhan berkata itu yang mengikat kita, dan orang yang mengikat di situ tidak akan masuk kerajaan surga. Kita baca ini 2, 3. Karena kita baca dari pertama, saudara. Sebab kamu 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yesus sudah bayar lunas. 2, 3. Karena itu muliakan Allah dengan apa, saudara? Yang penting Tuhan tahu saya beribadah kok. Jangan-jangan di rumahnya sebagai penonton, saudara, bukan beribadah. Tapi saya percaya jemaat Bethlehem yang online di rumah mereka beribadah, amin. Karena saya ngecek, sudah saya telepon yang ibadah-ibadah, saya telepon. Tapi yang utama tubuh kita ini dikatakan, saudara, karena itu muliakanlah Allah dengan Tuhan. Esensi kehidupan kita diciptakan oleh Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jadi apakah dengan pandemi COVID ini kita berkata, ya sudah mereka aja yang kebaktian. Kita lupa Ibrani tulis jangan tinggalkan tempat beribadah. Dan kita lihat, saudara, saya katakan tadi ketika kita lakukan itu, saudara, ketika tubuh kita ini kita tidak lakukan untuk Tuhan, maka pelacuran tadi dikatakan oleh seorang hamba Tuhan itu bahasanya dia pakai pelacuran atau persundalan rohani atau tubuh ini. Itu dia katakan. Kalau tubuh berarti ketika engkau melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan tadi, ini kan ada anak muda tutup telinga ya. Ketika engkau melakukan pelacuran secara tubuh ini, saudara, engkau telah mengikat dengan perbuatan itu. Dan kalau secara rohani, ketika engkau melakukan sesuatu, roh kita telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu sebuah sama artinya, dan itu sangat berbahaya. Jadi saudara, kalau kita lihat ayat 13, saudara, dikatakan di sana tubuh ini untuk mempermuliakan Tuhan. Ayat yang 13, ayat ke-13 mundur. Tubuh ini untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa karena itu muliakan Allah dengan tubuh, maka tubuh ini kita sadar, tubuh saya ini, hidup saya ini harus mempermuliakan Tuhan. Ketika itu maka kita tahu maksud apa mempermuliakan nama Tuhan itu. Bahwa tubuh saya telah ditebus oleh darah untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi jangan memiliki roh yang suka lupa. Tuhan berkati saya itu karena Tuhan. Tuhan beri kesehatan saya karena Tuhan. Tuhan pelihara keluarga saya karena Tuhan. Kalau Tuhan izinkan seperti ini, saya percaya Tuhan akan memberikan saya kemenangan. Jangan bersungut-sungut dengan Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan saya, kerjakan itu. Karena itu pun dipertanggungjawabkan nanti kepada Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan kepada kita. Kenapa, saudara? Kita lihat ayat yang ke-15. Dia berkata begini, ayat 15. Kita anggota tubuh Kristus. Jadi ketika engkau harus mempermuliakan Allah dengan tubuh kita, tubuh ini harus mempermuliakan. Ayat 17, 13 juga mendukung. Dan ayat 15 dia berkata, kita ini tubuh Kristus. Dia kepala, saya dan saudara adalah tubuhnya. Kalau dia kepala, kita tubuhnya, organ tubuh ini ada banyak sekali sel-sel, bahkan mungkin berjuta-juta sel-sel yang ada tubuh ini yang saling berhubungan. Kalau kita udah berhubungan, berarti saudara menjadi apa? Ada tangan, ada jari, ada kaki, ada hati, ada jantung, ada lever. Saudara jadi seperti apa? Saudara lakukan itu untuk Tuhan.
Muliakan itu untuk Tuhan. Amin. Dan kita menyatu darah kita dengan darah Yesus. Karena kita menjadi satu tubuh. Amin. Makanya ketika tubuh kita ini kita tidak mempermuliakan Tuhan, kita tidak taat, kita tidak setia, maka kita melacurkan diri kita. Maka dikatakan di sesudah ketika engkau, ayat 15 tadi, ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Saya dan saudara anggota Kristus. Amin. Menyatu loh. Menyatu dengan Kristus. Dia kepala, kita adalah tubuhnya. Karena kita sudah dibayar lunas oleh Yesus. Akan kuambilkah anggota Kristus yang sudah menyatu, Paulus katakan, akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan, kepada pelacuran itu? Karena Alkitab katakan saudara, ketika engkau serahkan itu, sekali-sekali, dia katakan tidak boleh, sekali-sekali tidak. Saudara. Saudara bisa baca ayat 14 lebih jelas saudara. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita ayat 16. Jadi tubuh Kristus itu jangan diserahkan kepada pelacuran. Maka ayat 16, siapa yang mengikat dengan pelacuran, 16, siapa yang mengikat dengan pelacuran itu, dirinya dengan perempuan cabul, maka menjadi satu tubuh dengan dia. Ini yang harus saudara perhatikan. Kalaupun saya dan saudara pernah bersalah dengan hal yang sama seperti ini, kita harus bereskan hidup kita karena kita udah menyatu tadi dikatakan. Kita menyatu dengan tubuh darah Yesus tadi. Dia kepala, tapi ketika engkau melakukan hal yang tidak berkenan ini, dikatakan di sana saudara, engkau sudah menyatu dengan percabulan itu, dengan pelacuran itu saudara. Sebab demikian kata Nas. Menjadi satu tubuh dengan pelacuran itu. Keduanya akan menjadi satu daging. Tapi apa yang kalau ayat berikutnya, tapi apa yang diikat pada Tuhan, maka menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi kita lihat saudara, ketika kita melakukan tindakan tubuh ini tidak berkenan, maka kita telah mengikatkan diri kita kepada pelacuran itu. Karena ini ibadah pria wanita. Itu pun kita lihat saudara. Orang yang melakukan itu, dia tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Ini gak main saudara, ini sudah saman air. Alkitab katakan pada zaman ini akan sama dengan makan minum pesta perkawin mawin. Hati-hati gereja Tuhan, jangan sampai terjebak dalam kehidupan yang seperti ini. Yang kedua kita lihat saudara, tetapi mereka yang mengikatkan diri pada Tuhan akan menjadi satu roh dengan Yesus. Jadi kita mau pilih mana? Tubuh ini kita mau ikat dengan kehidupan yang berdosa, atau kita mau ikat dengan kehidupan yang satu dengan Kristus. Sehingga yang menjadi DNA kita, DNA Kristus. Amin. Kehidupan kita akan menjadi seperti kehidupan. Jadi solusi yang Paulus katakan ayat 18. Dia katakan ini, jauhkan dirimu dari pelacuran tubuh, rohani maupun jasmani tadi saudara. Karena itu akan mengikat menjadi satu tubuh. Dan itu berbahaya. Dosa lain dikatakan di sana saudara. Kita lihat ya. Jauhkan dirimu dari percabulan. Atau yang dipakai oleh hamba Tuhan yang lain dikatakan pelacuran. Setiap dosa, jadi jauhkan diri dari pelacuran. Kenapa? Itu mengikat. Mengikat menjadi daging, menjadi kedagingan. Tidak lagi hidup di dalam satu roh dengan Allah. Tapi ketika dosa yang lain dikatakan di sana, setiap dosa yang lain dilakukan manusia itu terjadi di luar. Jadi kita mencuri itu bukan pakai perasaan, tapi orang yang pelacur dia pakai pikiran, hati dan perasaan. Maka disebut oleh Kejadian sama seperti Adam dan Hawa menjadi satu tubuh. Menjadi satu tubuh. Tapi dosa yang lain itu tidak mengikat. Katakan oleh Paulus, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Jadi ketika engkau mengikatkan dirimu dengan hal tadi, maka kita telah menjadi satu dengan itu saudara. Dan itu gak mungkin masuk dalam kerajaan surga.
Kalau itu pun sudah terjadi, kita harus bereskan saat ini. Supaya Tuhan mengampuni kita dan menguduskan. Dan kita menerima kerajaan surga. Kita lihat saudara, saya minta sebentar lagi. Kita lihat, ada yang kedua, mereka lapar, mereka haus, mereka bersungut-sungut. Keempat, kelima, ada mereka tidak percaya Allah, berarti mereka punya penyembahan berhala. Tidak lagi percaya karena ada banyak kesulitan yang dihadapi. Yang berikut, mereka mengeluh, tidak mau bersyukur lagi. Dan terakhir saudara, mereka kritik dan ketidakpercayaan mereka ketika ada pengintai yang diperintahkan oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan, dan mereka pulang dengan membawa ketakutan, menularkan ketakutan seperti saat ini. Jangan ibadah di gereja, ada banyak pandemi, ada banyak penyakit. Masa di gereja banyak penyakit saudara? Tapi iman kita, iman yang tertuju kepada Yesus. Amin, amin saudara. Jangan sampai tubuh kita ini ditekan oleh tadi roh kedagingan. Pada tubuh ini disuruh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, tapi kita katakan jangan, ada corona di sana. Tidak saudara, mari jangan sampai engkau menyakiti hati Tuhan. Kalaupun engkau belum sempat ke gereja, mari di rumah sungguh-sungguh engkau beribadah kepada Tuhan. Tubuhmu permuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak menjadi pelupa, tidak menjadi pelupa akan kasih karunia Tuhan yang kita sudah alami. Amin saudara. Karena pada akhirnya Matius 24 ayat 13 berkata saudara, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Mari terima kebenaran Allah ini saudara. Jangan seperti bangsa Israel, sudah melihat pertolongan Tuhan. Orang yang melupakan kebaikan Tuhan karena apa saudara? Karena dia merasa nyaman. Dia malas, dia jadi sombong dan lain sebagainya. Itu ciri-cirinya saudara. Kita lupakan itu, kita tinggalkan itu. Mari kita konsentrasi, tertuju kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan yang bertanggung jawab. Saya undang musik ke depan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Haleluya Yesus. Hidup ini. Mari angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Hidup yang Terima kasih Yesus. hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tinggal, berdaya lagi. hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini Sudah jadi berkat. Saudara-saudara jemaat Bethlehem yang saya kasih dalam Tuhan, mari engkau tunduk kepala di hadapan Tuhan saat ini. Jangan kita membiasakan melupakan kebaikan Tuhan. Ini pesan firman Tuhan saat ini bagi saya dan saudara. Apapun yang terjadi, Dia peduli. Dia yang membawa kita keluar dari keberadaan kita.
Dia yang sudah menyelamatkan kita dari kondisimu. Seperti apa dia selamatkan engkau. Percaya dia bertanggung jawab dengan saya dan saudara. Tapi ada hal-hal yang membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan kita harus hidup kudus. Jangan sombong. Karena kita berasal dari debu, dari tanah. Tetap rendah hati. Jangan lupa. Banyak tahun, banyak hari Tuhan sudah tolong saya dan saudara. Hari ini juga Tuhan tolong. Karena banyak orang yang membutuhkan oksigen hari ini. Mereka sulit untuk bernapas, mereka sulit untuk bergerak. Tapi hari ini kalau kita ada di rumah Tuhan, ini anugerah Tuhan. Ini anugerah Tuhan bagi saya dan saudara. Jangan kita tinggalkan dia. Tetapi engkau berhubungan, melekat dan melekat dengan Yesus. Dia akan menolong saya dan saudara. Dia tahu kebutuhanmu saat ini. Dia tahu kondisi keluargamu saat ini. Dia tahu pekerjaanmu. Mungkin engkau di PHK, mungkin engkau tidak ada pekerjaan hari ini. Tapi dia tahu anak-anaknya. Dia tahu kebutuhannya. Ketika engkau tidak bersungut, engkau tetap percaya. Engkau tetap percaya bahwa dialah penolong kita yang setia. Mari engkau tutup matamu dan engkau berdoa pada sore ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Hamba terbatas Tuhan. Tapi Roh Kudus yang tidak terbatas, Engkau berikan kemampuan untuk kami mencernanya Tuhan, mengerti, memahami. Dan Roh Kudus juga yang akan memampukan kami, bukan sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi Engkau menjadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Karena ini kerinduan-Mu, bahwa kami tetap memuji Tuhan, tetap mengagungkan Tuhan. Apapun kondisinya Tuhan, Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah sumber berkat kami, jasmani dan rohani. Ampuni dosa salah kami Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati oleh hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita nyanyikan pujian biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Puji Tuhan. Saya akan membacakan berita gereja sepekan. Info Komisi Remaja Getbest, ibadah dilaksanakan pada hari Minggu pukul 10 di gereja. Komisi Pria Wanita pada hari Kamis pukul 5:30 sore di gereja. Dan persekutuan doa tiap hari Jumat jam 6 sore. Komisi Pemuda Yobel akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 6 sore di gereja juga. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak terima kasih.
Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati baik di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita, terus kuat di dalam Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita berterima kasih buat Yesus pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Oh Bapa, di dalam surga ku beri terima kasih. Akhir dari ibadah kami pada saat ini Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada satu rancangan-Mu yang gagal. Ketika kami patuh dan taat, apapun situasi kondisinya Tuhan, kami selalu melihat bahwa kebenaran Allah terus Engkau nyatakan Tuhan. Pembelaan Allah, Engkau yang akan berperang ganti kami. Karena kami adalah milik Kristus. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat Tuhan, berkati pria wanita, berkati anak sekolah minggu, berkati Yobel Tuhan, berkati sidang jemaat Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, pekerjaan kami, kesehatan kami, rumah tangga kami Tuhan, masa depan kami serahkan dalam nama Yesus. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau lihat kalau ada di antara mereka yang saat ini tertunduk di hadapan Tuhan. Mereka berteriak di hadapan-Mu di dalam pengeluhan-pengeluhan mereka. Permohonan-permohonan mereka Tuhan. Mari Tuhan berbelas kasihan-Mu. Hamba berdoa berkemurahanlah Engkau bagi mereka Tuhan. Engkau buka jalan, Engkau tolong, Engkau berikan solusi, Engkau berikan semangat, Engkau berikan daya juang yang tinggi. Sehingga mereka melihat tangan Tuhan terulur, memberkati dan menolong mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan dalam nama Yesus, jamah dan sembuhkan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Setiap kami yang hadir saat ini, tidak ada terkecuali depan sampai belakang Tuhan. Engkau berkati kami, yang ada di rumah Engkau berkati kami semua Tuhan. Dengan sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati para pelayan-pelayan, berkati seluruh persembahan anak-anak Tuhan pada saat ini Tuhan. Baik yang memberi persembahan-persembahan, yang memberi atau tidak memberi karena keadaan mereka, Engkau yang memberkati, yang mengembalikan milik Tuhan, baik mereka yang membawa di mimbar ini maupun yang menyerahkan lewat Tuhan rekening. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berjanji adalah Allah yang setia, memberkati mereka jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh sidang jemaat sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berkati para pemerintahan yang ada di bangsa kami Tuhan. Dari Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat dan Lurah, RT RW kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan gugus tugas dalam penanganan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu semua ada di dalam kehendak Tuhan. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu Tuhan buat kota kami, buat bangsa kami dan khusus kota kami Cirebon ini. Mari Tuhan tolong pemerintah, tolong masyarakat yang ada Tuhan, supaya kami tetap bersama-sama bergandengan tangan untuk dapat menanggulangi Tuhan, untuk menjaga kebersihan masing-masing, sehingga kami dapat menanggulangi penyebaran ini dengan kebersamaan yang ada Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa buat para dokter, para tenaga-tenaga kesehatan, Tuhan mampukan mereka Tuhan, beri kesehatan kepada mereka, bahkan dokter-dokter dari jemaat GPLN kami serahkan, lindungi dan jaga mereka Tuhan, supaya nama-Mu saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu
dan terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Kiranya berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati berkata, Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati.